Momi kan habis dari Bandung ya, ngeleok ke bawah tuh, layu dia. Alhamdulillah ya, dan belum ada bunganya. Air melalui daun. Tuh. Cairan manis hingga bersimbiosis mutualisme. Kembang kol sangat bisa dipanen. Kita cium dulu. Masya Allah, udah bau melon matang. Iya, makanya. Ini udah nggak kepake itu, harusnya jangan mau ditumpuk-tumpuk, mau jadi sampah di rumah. Siap bos. Wow, dagingnya seperti ini teman-teman ya. Tuh. Lagi video. Nih, melonnya. Kita scoop dulu bijinya. Ini lembut sekali, sama seperti yang waktu itu Momi panen teman-teman. Cuman ini kan bijinya kuning, kulitnya kuning. Ini sama-sama lembut ya. Oke, sudah dibuang bijinya. Kita kupas dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita makan, cobain. Bener. Lebih manis dari yang sebelumnya, cuman nggak terlalu manis-manis banget sih. Ya. Enak-enak. Nih Dedi, cobain Dedi. Dedi cobain. Kenapa sih dicium? Wangi ya? Enak ya? Mirip rasa melon, tapi bukan melon cantaloupe, ini melon roket biasa gitu. Iya, melon roket biasa kali ya. Enak ya? Yeay. Jadi teman-teman, ini adalah pelajaran berharga untuk kita semua. Kalau panen melon, terutama di pot ya, aku nggak tahu kalau di tanah. Nah ini kalau di pot, tungguin tanamannya bener-bener mati ya, sampai kering kerontang. Lihat ini kulit buahnya juga bisa dilihat kalau kuning banget. Oke, itu saatnya kamu panen melon kita. Alhamdulillah. Tuh teman-teman, tadi Momi ke warung sayur beli telur. Nah ini tiap kesana ternyata ada pohon sukun. Ini sukun ya, yang daunnya segede-gede gaban. Tuh, segede mukanya Momi. Lebih. Nah ini kalau yang udah kering-kering gini Momi biasa mungutin dapat banyak. Terus untuk refill kompos bag lumayan dapat banyak banget. Pohon sukunnya itu tiap hari ada aja yang jatuh daunnya, dan Momi selalu pilih yang udah kering-kering seperti ini. Nah ini sebagai sampah sumber karbonnya, brown material untuk pengisi kompos bag, supaya selalu seimbang brown material sama green materialnya. Green material itu nitrogennya, sampah sumber nitrogennya, yaitu sampah dapurnya Momi. Dan kebetulan Momi kan nggak punya pohon, jadi untuk sampah, wah sudah ada sampah sumber karbonnya. Tuh ya, Momi selalu melapis. Nah ini sampah dapur Momi yang di bawah ini, yang pasti kalau sampah dapur ini suasananya anget. Tuh dia yang kompornya, istilahnya kompornya. Dia yang masak tuh, banyak binatang-binatangin. Nanti bentar lagi banyak belatung alias, nah ini dia ya. Banyak seperti itu tuh. Tuh kayak apa ya? Kayak rayap. Terus nanti ada, belum ada ya, ini belatungnya belum ada. Masih rayap-rayap aja. Jadi kalau daun kering nggak ada apa-apanya, nggak ada makhluk-makhluk kayak gini. Kalian nggak boleh jijik. Kalian nggak boleh jijik bagi yang pecinta kebun organik memakai tanah. Nah ini dia belatungnya. Udah ada tuh. Momi aja megang, kalian juga harus berani lah. Yang kayak gini-gini ini sahabat kita teman-teman. Jangan karena komposnya banyak binatang seperti ini terus mundur ke belakang. Akhirnya sampah organik kalian nyatu lagi dengan sampah plastik kalian, dimasukin ke tong sampah. Itu namanya mundur ke belakang. Jadi kita kalau udah berkebun, memutuskan untuk berkebun organik, kita harus komitmen dan putar aja mindsetnya untuk berani melihat yang kayak gitu tadi ya. Oke, ini udah ternyata. Jadi
Jadi Momi itu punya kebiasaan selalu ngumpulin daun-daun kering seperti ini. Jadi sehingga ketika Momi sudah memasukkan sampah dapur, ya, Momi akan selalu menutupnya diakhiri dengan sampah karbon seperti ini. Jadi begitu buka, ya, begitu buka si kompos bag, kalian nggak perlu ngeliat si binatang-binatang tadi, gitu. Itu fungsinya. Kalau bagi kalian yang takut ya, kalau nggak takut ya nggak masalah, sampah dapur aja dulu, besok-besok deh daun keringnya, nggak masalah. Jadi begitu kalian buka, kalian akan menemukan uget-uget tadi, ya, binatang-binatang kecil tadi. Itu nggak masalah bagi kalian yang nggak penakut. Tapi kalau kalian yang masih takut, geli-geli gitu, nah selalu akhiri dengan sampah daun kering seperti ini. Ini nggak ada belatungnya, mana belatungnya, nggak ada, ya. Jadi kalian nggak perlu jijik, ya. Nah gitu. Oke teman-teman, happy composting, jangan jijik, jangan takut. Pokoknya sayangin makhluk-makhluk itu ya. Kalau nggak ada makhluk itu, sampah kalian terus tinggi, nggak turun-turun jadinya ya. Nah karena makhluk itulah, jadi kerja makhluk-makhluk inilah sampah kita akan terus turun di dalam kompost bag ini, sehingga kita bisa refill lagi dan lagi. Nanti kita dapat wah, lebih dari 3 karung ini. Kalau misalnya udah penuh dan nggak turun-turun lagi, itu tandanya udah padat banget. Teman-teman, ini kunyit terakhir yang Momi pakai untuk masak hasil panen yang 9 bulan yang lalu. Jadi selama 9 bulan ini Momi nggak pernah beli kunyit di luar ya. Terakhir kan kita panen 600 graman ya, lebih dari setengah kilo kunyit. Sehingga itu ternyata untuk satu keluarga ya, Momi jumlahnya 4 orang keluarganya, dan sering banget nih selama PSBB anak-anak minta ayam goreng ya. Sebelumnya nggak pernah ayam goreng, tapi selama PSBB dia mintanya ayam goreng, jadi selalu perlu kunyit nih. Momi kurang ya menanamnya, pengen kedepannya 2 pot, jadi bisa panen 1 kiloan sehingga bisa bertahan setahun lebih dengan kunyit hasil panen sendiri. Mau di blender. Halo, pagi-pagi 5 Agustus 2020. Nal mau ngapain kesini? Lupa. Mau panen sesuatu. Panen kol ya. Kembang kol ya, kembang kol dataran rendah. Ini agak-agak langka nih teman-teman. Nah ini adalah kembang kol yang sudah siap kita panen tuh di atas itu. Kita lihat ada yang gede-gede itu. Nah kita turunin dulu ya ke bawah ya teman-teman. Masya Allah tuh. Tuh dia yang paling gede kan. Yang lainnya kita tinggalin dulu. Ini umurnya semua sama ya teman-teman. Ada 16 tanaman. Tuh yang bawah juga tuh. Ini masih kecil. Nah ini dia Nal dan kembang kol. Nal bisa nggak panennya? Pakai ini ya. Nih. Ayo Nal belajar manen. Panennya kembang kolnya aja kata nenek. Kalau kembang kolnya aja yang dipanen, nggak sama tanamannya, katanya bisa muncul apa gitu. Momi lupa dikasih tau nenek. Bisa nggak? Jadi daun. Nah ini Momi bantuin. Nah, dulu di bawahnya. Ya, buka lebar. Ada agak ke bawah dikit deh. Agak ke bawah. Nah, gini ya. Siap ya? Ready? Bismillahirrahmanirrahim. Wih, gampang sekali, Masya Allah. Wih. Tuh. Senang nggak? Nah. Kecil. Iya. Kecil ya, nggak begitu gede-gede banget. Karena mungkin planter bagnya 15 liter. Ya, coba kalau kita agak lebih gede mungkin dia bisa lebih besar ya. Kayak yang dijual-jual di warung, supermarket, seperti itu. Gak apa-apa, insya Allah ini lebih sehat. Dia organik. Nah ini agak-agak kuning-kuning gitu ya, nggak putih karena nggak kita tutup ininya. Harusnya ditutup sama daunnya, dikuncir gitu, diikat pakai karet untuk nutupin dia biar selalu putih, biar cantik doang, nggak ada masalah dengan gizi dan rasanya kok. Ini untuk capcay Dedi ntar malam ya Nal ya? Iya. Alhamdulillah. Nah Momi mau biarin ini ya, harusnya kan biasanya di penggal, dipotongnya tuh sampai sini kalau orang panen. Tapi ya udah kita biarin aja, nanti apa yang terjadi gitu. Momi mau lihat. Nah sekarang kita panen daun-daunnya, berhubung untuk salad kita udah habis. Persediaan daunnya kita tuh perlu banyak banget, 150 ada kali ya, 150 gram per hari untuk 150 apa 125 gram gitu deh, Momi agak lupa ya, untuk kita berempat
berempat bertiga, bapaknya nggak ikutan. Kita makan salad mentah setiap hari dan perlu banyak sekali daun hijau dalam salad kami. Yang ini yang vegetable planter bag, belum terlihat bunga karena memang dia paling telat dipindahin ke vegetable planter bag ya. Jadi botak. Nah ini udah gede-gede banget, jangan biarkan seperti ini ya teman-teman, nanti nutrisinya hanya untuk daun ya, jadi nggak kebentuk-kebentuk bunganya. Ini belum ada bunganya, kita potong. Nah kita lihat nanti setelah dipotong daunnya, dipanen daunnya, nanti insya Allah dia cepat berbunganya ya. Batang yang ininya aja enak banget loh teman-teman nih. Mami cobain ya, Mami makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, ini kebayang kalau direbus. Ya Allah, nggak ada pahitnya sama sekali, masya Allah. Lembut sekali, terus ininya renyah, masya Allah. I love you. Kembang kol, daunnya juga enak, masya Allah. Ini kembang kol kita yang ditaruh di bawah. Nah, kita ambilin juga itu ya, daun-daun di sampingnya. Kebetulan lagi habis banget kucai, yuk kita panen kucainya. Masya Allah udah mulai subur-subur lagi ya. Terakhir kan udah kuning-kuning banget. Nah tadi Momi bersihin semua daun-daun kuningnya. Momi cabut-cabutin udah kayak orang nyabutin uban, tahu nggak teman-teman. Nah ini terus ujung-ujungnya tuh ada yang kayak gosong-gosong gitu, karena terakhir kan ditinggal mudik dan sama tetangga. Momi cuma nitipin kan sekali sehari aja, pagi-pagi aja disiramnya. Ya iyalah nanti nyusahin tetangga Momi ya kan kalau minta 2 kali sehari karena ini lagi kemarau terik banget. Nah tapi alhamdulillah sih kemarin agak gerimis dikasih Allah. Momi juga kaget ya, padahal Agustus ini udah musim puncaknya kemarau di Jakarta Timur. Nah alhamdulillah, nah ini udah dicabutin tuh jadi cantik lagi teman-teman, ya nggak? Tuh ya, jadi kalian tuh kalau sayang sama tanaman jangan terlalu dibiarkan juga, dicuekin juga. Jadi kalian cabutin biar cantik lagi tuh, tanamannya jadi cantik lagi. Sebelumnya dia kuning-kuning beruban. Teman-teman, kalau kalian panen kucai, usahakan panennya itu selalu, nah seperti ini, bukan daunnya aja, nanti dia susah kalian pegangnya ya. Tapi kalau sampai batangnya sedikit gini, kalian gampang megangnya tuh ya. Diikat juga bisa. Nah ini ada yang kuning, kita buang. Nah ya, ini yang kayak gini-gini dibuangin. Ya karena kita mau pakai dia untuk ini omelet. Enak ini teman-teman, masya Allah. Tuh udah botak semua. Ini hasilnya, alhamdulillah ya teman-teman ya. Lalu Momi mau panen coklat, bukan coklat mint. Ini adalah sweet mint ya, kalau nggak salah ya. Teman-teman koreksi kalau Momi salah. Ini varian sweet mint yang dulu pernah Momi beli bibitnya, sekarang udah subur banget. Kenapa Momi menambah varian mint di kebun Momi ini? Ternyata ini enak banget teman-teman. Jadi kayak manis-manis gitu ya, lebih baunya tuh ada manis-manisnya. Cobain sendiri deh ya, susah kalau diceritain. Sama seperti common mint yang biasa Momi tanam, semua jenis mint tidak suka dibiarkan berlama-lama dan menjulur-julur panjang seperti ini. Jadi baiknya ya segera saja ambil gunting dan snip, kita pangkas dia,
kita pakai daunnya untuk infuse water. Masya Allah, seger banget. Mommy itu selalu minum infuse water teman-teman. Air biasanya itu sudah dimasukin daun-daun kayak gini, daun mint. Jadi rasanya enak sekali. Oh iya, Mommy masukin ke kulkas pastinya ya. Jadi tiap haus minum itu dari kulkas. Masya Allah, aroma mint, rasa mint yang pedes-pedes, dingin itu. Masya Allah, menyenangkan sekali. Oke deh, udah gundul kamu. Ini Mommy ke bawah dulu panen bunga telang yang ada di belakang kompos bag dulu ya. Nah, ini dia. Ini hampir selalu kalau nggak hujan ya tetap Mommy siram pakai air limbah pastinya, karena air limbah Mommy di rumah banyak banget ya. Kadang nyuci selimut apa itu nggak pernah pakai deterjen, hanya pakai air saja digiling di mesin cuci. Jadi airnya selalu kutampung, selalu tidak setetes pun kubiarkan dia melalui selokan begitu saja. Lihat itu teman-teman, di atas tuh ada calon labu madu lagi. Masya Allah, seneng banget ya. Semoga aja jadi buah lagi ya, soalnya terakhir kecil-kecil buahnya. Ini nih bunga telang tumpuknya lucu deh teman-teman, ada yang single petal. Jadi dalam satu tanaman tuh ada yang double petal, ada yang single petal. Ya nggak apa-apa lah ya, dapat dua varian tuh, ya kan? Ini yang bunga telang tumpuk. Kalau yang ini yang biasa, tapi dia dalam satu tanaman tuh lucunya, aneh banget. Ini bunganya kalau kemarau gini kecil-kecil teman-teman, karena di sebelah sini spot di sini yang paling kena matahari sebenarnya. Mommy salah letakinnya, tapi dia cantik karena nutupin dinding tuh. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak wall cover, living wall cover ya. Penutup dinding yang hidup gitu. Tuh bunganya agak-agak kecil-kecil menurut Mommy ya. Padahal ini udah di tanah karena ini kemarau. Dia senang yang agak teduh bunga telang ini teman-teman ya. Jadi teman-teman yang nggak punya lahan yang terkena sinar matahari ya baiknya tanam bunga telang, insya Allah tumbuh sangat bagus di daerah yang tidak terlalu kena matahari. SMS ya ke sini ya. Dia tanya, ini aja bener-bener aja. Tapi jangan bikin janji-janji. Nah, sama Mommy, air minum sehari-hari untuk keluarga kita masukin seperti ini, beberapa batang aja sih. Kalau seneng kuat rasa sweet mintnya boleh banyak ya. Ini ada berapa ya? Ya 4 sampai 5 batang ya. Ini biasanya kalau musim kemarau dia kuat banget aromanya, jadi kebayang segernya kayak apa ini air minum kita ini nanti. Nah, kita masukin kulkas ya. Diminum biasanya sih nanti malam, ini kan pagi ya. Nanti malam biasanya udah enak nih bau air minumnya. Nah, suka nggak minum rasa aroma mint? Suka. Iya, Dedi juga suka kan? Iya. Iya, masukin kulkas ya, Nak? Iya. Iya, udah masukin. Oke, thank you. Dengar suara rintik-rintik hujan. Masya Allah. Wow, beneran dong hujan. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Hujan teman-teman di tengah musim kemarau yang diprediksi BMKG ini adalah puncak musim kemarau. Ya,
dikasih hujan sama Allah di bulan Agustus ini. Bahagia banget Momi, nggak perlu naik-naikin air ke atas. Siram cukup sekali tadi pagi ya, sore nggak perlu lagi deh kalau kayak gini. Alhamdulillah. Tuh kembang kolnya dipakai untuk buat capcay. Masak sendiri dia. Selalu pakai bumbu ini suamiku tuh. Ditumis dulu bawang bombaynya, termasuk sayur-sayuran. Ternyata bukan capcay teman-teman, tapi suamiku ini lagi buat isian pastel untuk makan malamnya. Udah bandel nggak mau makan salad lagi, makan yang begini. Gak apa-apa lah, sehat juga nih. Lagi kembang kolnya dari kembang kol hasil kebun istrinya ya nggak. Tuh sama daging, wortelnya juga udah diiris-iris sama kentangnya, iris dadu. Dia pengen nyobain juga nih. Belum tentu enak nih, percobaan. Pasti enak lah. Udah jadi teman-teman, isian pastel ya, bukan capcay. Cobain Dedi kembang kolnya. Pakai kecap tiram, Panas. jadi ngiler. Gimana? No comment nih guys, pendiam banget sumpah. Kok makan kedua kalinya sih? Keenakan. Hah? Gimana rasanya? Nah, Enak? Oh, nggak pahit ya? Walaupun kuning gitu ya? Iya, nggak pahit? Nggak tahu, masih agak mentah sih, tapi ya. Oh, bagus lah untuk kamu. Jadi gizinya lebih bagus. Katanya masih agak mentah ya, gede-gede gitu potongannya. Kentangnya kecil-kecil, kembang kolnya gede-gede. Bagus lah. Wih. Aja lah, nggak tahan dia ntar. Iya, makanin soalnya mentah ya. Mantap, mantap. Kimi, ini kamu aja yang nyobain, Kim. Dedi nggak ada suaranya kalau ditanya. Nah, ini. Sama daging. Gimana? Kembang kolnya? Lembut. Lembut. Udah mateng kok ya. Jadi tadi makan yang mentah kali. Mantap ya, Kim. Makanya super mantap. Tanam lagi nggak kembang kolnya? Tanam lagi pastinya ya. Tapi Kimi yang bantu ya nanam kembang kolnya. Ya. Bohong banget sih kamu. Tapi bohong ya. Tapi bohong. Pret. Ini kentangnya dari kebun. Ya, kentang ya enggak tuh. Hebat banget, dari kebun atap semuanya punya. Nih teman-teman, jam 3 pagi Momi bangun itu menyiapkan salad untuk nanti siang ya, dimakan sama anak-anak. Kalau selama PSBB, selama pandemi COVID nggak sekolah kan mereka, nah itu makan saladnya di siang hari ya bersama nanti lauk. Tapi kalau selama PSBB mereka maunya ayam goreng, nggak mau ayam nggak di goreng gitu. Biasanya kan dia stik ayam aja, tapi ya udahlah dimanjain aja dah selama PSBB ini ya. Nah ini teman-teman, jadi sayuran hijau dari atap rumah seperti daun kol ya, saat ini adanya daun kol, daun kale, itu cuman Momi rajang-rajang aja pakai pisau ya di talenan ini. Nah itu cuman dirajang-rajang aja ya udah, terus ditaruh aja gitu. Terus ini bunga telang ya. Ini 2 porsi karena ini yang satu untuk emaknya, yang satu untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak itu porsinya segini tapi nanti dibagi 2. Mereka makan saladnya nggak sebanyak Mominya. Kalau Mominya monster sayuran. Nah ini juga nanti Momi mau selanjutnya motong-motong melon. Ini semua dari hasil kebun atap ya teman-teman. Ini melon. Ini melon yang beberapa hari yang lalu dipanen. Nah kalau yang ini baru dari beli sayur box. Momi melakukan semua ini senantiasa supaya demi sistem imun anak-anak itu kuat, Mominya juga biar sehat gitu ya. Alhamdulillah selama pandemi ini ya sehat banget malah ya, mereka ya nggak pernah ada demam sedikit pun. Alhamdulillah ya, semua berkat Allah melalui makan makanan sehat yang diberikan olehnya untuk Momi seperti ini ya. Semangat makan sehat teman-teman semua ya.
Tuh teman-teman, ini update kebun di bawah. Momi kasih kalenya di bawah biar Momi nggak terlalu banyak. Yang harus disiram di atas tuh ada dua kale di bawah. Wah, ini cabenya kayaknya udah mulai. Nah, ini udah mulai kayak mau memerah ya dia ya. Tuh, ini jeruk lemon ya. Lemonnya ada 1, ada 2 di situ ya. Terus ada cabenya, subur banget sih ini. Tuh, cabenya udah lebih tinggi dari lemon ya. Tapi ini apa namanya? Belum berbuah ya. Belum berbunga bahkan. Masih ada calon-calon bunganya aja. Cantik ya kalenya ditaruh di situ ya, Nal ya. Dan di atas itu ada daun apa? Daun jinten itu. Terus yang ini lagi memperbanyak si spicy globe basil. Ini enak banget. Untuk lalapan enak banget dan dia bentuknya tuh cantik sekali. Momi biarin biar banyak dulu ini benihnya. Ciplukannya yang sebelumnya daunnya kuning-kuning karena beradaptasi ya, baru dipindah tanam tuh biasalah tanaman stres. Ini sekarang udah tumbuh daun-daun barunya yang lebih subur. Semoga kalau di tanah langsung, ini kan di bak semen ya, berarti tanahnya luas, semoga dia bisa lebih subur. Nih lihat. Yang pertama kali dipindah ciplukannya udah gede banget teman-teman. Tuh, buahnya juga gede-gede tuh jadinya tuh ya. Kalau di tanah langsung tuh pokoknya aduh, Masya Allah. Beda banget deh sama yang di pot ya. Tuh, buahnya juga agak gede-gede gitu. Dan tanamannya benar-benar menyebar gitu. Hari ini Momi mau membuang sampah dapur ke dalam kompos bag. Tuh teman-teman, kalau kita flashback ya ke tahun lalu, dimana Momi itu kalau mau nunjukin, nih aku lagi buang sampah, tapi ternyata buang sampahnya di pot ya, langsung di pot tanaman itu. Kebiasaan itu sudah Momi tinggalkan ya teman-teman. Sekarang kita ganti dengan kebiasaan yang lebih baik ya, yang lebih enak dilihat, secara estetika juga enak, dan untuk kesehatan tanamannya sendiri ya. Ternyata membuang sampah segar langsung ke potnya itu lebih banyak mudaratnya teman-teman ya. Kecuali mungkin di tanah langsung mungkin masih nggak apa-apa ya, karena itu sistem alam lah, dimana semua bahan organik tuh seperti hewan mati pasti kan ketemu tanah ya. Nah kalau di dalam pot itu kayaknya malah banyak mudaratnya karena media tanamnya jadi banyak binatang-binatang tanah, dan nantinya ke depannya itu susah gitu ditanemin sama tanaman-tanaman lain gitu ya. Oke, ini kok susah banget. Oke, nah ini kan seperti teman-teman lihat ya, Momi selalu cerita selalu dilapis-lapis. Jadi sampah nitrogen dengan sampah karbon. Kalau kamu sudah masukin karbon berarti tinggal masukin nitrogen. Habis nitrogen karbon lagi. Habis karbon nitrogen lagi. Begitu terus sampai dia penuh. Nah ini sampah sumber karbon, yaitu daun-daun kering sudah. Nah ini selalu ya, selalu Momi itu nah ini buang sampah dapurnya. Jangan heran ada kertas karena Momi juga membuang kertas. Oh telurnya. Membuang kertas di komposter Momi, ini tempat sampah dapur Momi ya. Kertas ini sumber karbon juga, jadi nggak apa-apa dia ikut dan bisa banget dikomposin. Oke, ini nggak perlu kalian pegang-pegang sebenarnya, kalau jijik. Momi nggak begitu jijikan orangnya. Oke, nah setelah setiap Momi membuang sampah dapur selalu Momi ikutin dengan sampah karbonnya. Bisa kardus telur ya, kertas-kertas bekas bisa ya, terserah kalian, apapun yang ada di tempat kalian manfaatkan teman-teman ya. Nah ini nih, jadi Momi itu harus selalu mulung ya, karena Momi nggak punya pohon kan, pohon cuman pohon pisang baru nanam juga itu. Oh pohon itu ada pohon Tanjung ya, cuman daun-daunnya udah jatuh di luar, biarin aja untuk nyuburin tanah yang di luar. Nah ini Momi terpaksa mulung sambil ke warung. Momi selalu suka bawa oleh-oleh untuk tanaman-tanaman Momi, yaitu daun-daun kering ya. Ini daun sukun gede banget, makanya Momi suka, jadi langsung bisa memenuhi komposter Momi. Perasaan ada lagi daun sukunnya udah habis, nanti terpaksa nanti kita harus mulung lagi ya, sambil beli telurnya udah habis yang di kulkas. Oke, seperti itu aja teman-teman. Jadi bagi kalian yang takut belatung tuh, begitu buka kompos bag yang dilihat daun kering, di daun kering tidak akan ada uget-uget, dia di dalam. Nanti ini suatu saat ini kalau udah tebel dengan daun kering, Momi mau nebelin lagi karena porsi sampah karbon tuh harusnya lebih banyak daripada porsi nitrogennya. Nah ini kurang banyak, nanti kita pulung lagi. Nah ini begitu kalian buka nanti daun keringnya, ini lama-lama lihat aja, ini nanti lama-lama akan ada belatung-belatungnya, pasti itu belatung kayak pupa-pupa yang warna hitam-hitam itu, yang uget-uget jalan-jalan itu. Kalau kalian nggak takut ngelihat itu, nah makanya selalu lakukan kayak gini.
Kalau Momi nggak takut, alhamdulillah. Nah, selalu lakukan ini. Jadi begitu kalian buka compost bag, kalian nggak lihat si uget-uget itu di hadapan langsung mata kalian. Dia ada di bawah, di dalam. Cuekin aja, ya, cuekin aja. Nanti kalau kompos sudah jadi, itu semua akan hilang, akan menjadi tanah gembur yang sehat luar biasa deh, ya. Oke teman-teman, semangat composting, jangan mundur ke belakang lagi setelah lihat ada uget-uget di kompostermu. Kamu berhenti, aduh itu sayang banget teman-teman ya. Oke ya, happy composting semuanya. Halo teman-teman Momi Ike, sekarang Daily Farm sudah ada loh kembang kolnya. Nah, kembang kol ini bukan yang Momi tanam di video ya teman-teman. Yang di video itu cap panah merah tapi udah nggak produksi lagi. Jadi ada baiknya kalian coba juga ya yang Daily Farm ini. Siapa tahu juga berbunga dan kalian suka sama benihnya ya. Bagi yang mau mesan benih kembang kol bisa lihat WA Momi di bawah sini dan Momi kasih keterangan di deskripsi ya teman-teman.